Assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio inspirasi, audio catatan harian yang berisi pengalaman kegiatan yang saya kerjakan di seharian ini, supaya memberikan contoh kepada Anda, memberikan ilmu dari kejadian-kejadian yang saya alami, supaya membuat Anda lebih memiliki wawasan, memiliki ilmu yang lebih update gitu ya, memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana hidup menjadi manusia. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin lama, semakin baik, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Saya membuat audio ini jam 22:02 suara jam yang ada di handphone saya gitu ya. Saya membuat suara ini malam hari, anak saya masih belum tidur, masih ada suara TV. Itu artinya mereka masih nonton gitu ya, entah nonton apa, seperti nonton kartun. Sudah memasuki akhir bulan di tahun Januari. Buat yang gajiannya tanggal 1 masih menunggu-nunggu ya, masih mungkin mengencangkan ikat pinggang untuk untuk menahan konsumsi supaya masih ada uang sampai tanggal 1. Berbicara tentang masalah gaji, tentang uang, ini sesuatu yang sensitif bagi semua orang, apalagi di hari-hari tanggal tua nih, kata sebagian orang. Biasanya banyak orang, mungkin juga termasuk Anda, ketika disinggung sedikit menjadi marah, ajak guyon sedikit menjadi marah. Kenapa? Karena masih mikirin uangnya yang sudah mau habis, besok mau makan gimana, anak-anak itu gimana, dan keluarga seperti apa. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tadi pagi saya ke kampus gitu ya, kemudian saya melihat ada office boy dan satpam lagi ngobrol. Saya coba mendekat, kemudian terjadi seperti cekcok gitu. Jadi cekcok, kemudian jadi marah-marahan. Saya tanya ke si OB karena saya kenal sama dia. Saya tanya, kenapa? Dia bilang bahwa habis dia ngomongnya nggak enak. Sudah tahu aku lagi sumpek, ini belum gajiannya tidak masuk, jadi sumpek, marah-marah. Nah, saya bilang, gue sabar. Akhirnya saya pergi, saya salami, saya kasih uang gitu ya. Memang sih ketika kondisi ekonomi itu tidak bagus, keuangannya itu mungkin gitu ya, tidak ada yang masuk, atau tanggal-tanggal tua seperti ini membuat sebagian orang itu mudah marah, mudah emosi, disinggung sedikit itu marah gitu ya. Tapi kalau masih ada uang, biasanya nggak cepet marah kan. Nah, di sini saya ingin membuktikan bahwa uang itu bisa membuat Anda lebih ceria, uang itu bisa membuat Anda lebih bahagia. Bener kan? Jujur saja, enggak apa-apa. Jangan takut untuk mengatakan bahwa uang itu membuat bahagia, uang itu membuat ceria. Kenapa? Karena itu memang hal yang wajar. Apalagi ketika ada orang yang mengatakan, enggak kok, uang itu tidak bisa membuat bahagia. Ini orang-orang yang ya saya bilang munafik gitu ya. Kenapa sih harus takut mengakui kalau uang itu bisa buat bahagia? Kenapa sih harus malu mengatakan bahwa ya dengan uang bisa lebih bahagia, dengan uang bisa lebih ceria? Banyak orang menganggap uang itu sesuatu yang jelek. Banyak orang itu melihat uang itu sebagai suatu sumber musibah, sumber malapetaka dan sebagainya.
Saya sering mengatakan bahwa banyak orang itu takut sama uang, benci sama uang. Kalau takut sama uang ya otomatis uangnya takut sama Anda. Padahal faktanya Anda sendiri mengalami bahwa kalau ada uang, Anda lebih ceria. Kalau ada uang, Anda lebih bahagia, iya kan? Nah, jadi akui saja dan Anda harus berani gitu ya, menerima bahwa iya dengan uang saya bisa bahagia. Nah, hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Jakarta yang dia awalnya punya persepsi bahwa uang itu tidak bisa buat bahagia. Terus saya tanya, kenapa? Nah, ternyata ibu ini punya pengalaman ketika dia punya uang ya dikasih suaminya, ketika suaminya kaya, suaminya malah selingkuh gitu. Akhirnya dia punya uang tapi dia nggak bahagia. Nah, sebetulnya antara punya uang, antara suaminya kaya dengan selingkuh ini nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi banyak orang kadang menghubung-hubungkan. Sebetulnya ketika seorang istri gitu ya, dia bisa menggunakan pikirannya, dia belajar MC, dia bisa membuat pagar, dia bisa memprotek suaminya, menjauhkan dari pelakor dan sebagainya. Sehingga ketika kaya, suaminya kaya, maka istri juga kaya. Nah, baru tadi ketika habis belajar AMC, ibu ini baru sadar, iya ya, ternyata sebetulnya sih kalau saya punya uang saya bisa bahagia mas, bisa beli tas bagus, bisa beli sepatu bagus, bisa beli baju bagus dan sebagainya. Hanya satu saja yang buat gak bahagia suami saya tadi. Tapi yang lain saya happy sih. Nah, kalau dibuat timbangan pasti hanya sedikit yang membuat tidak bahagia, selebihnya bahagia. Apalagi kalau sudah bisa menerapkan rumus AMC-nya, membuat pagar gaib gitu ya, memproteksi suaminya, menjauhkan dari pelakor, kemudian selalu melakukan alfa telepatik pada suaminya. Pasti suami Anda kaya dan setia. Makanya itulah pentingnya semua orang memahami bagaimana kerja pikiran, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran untuk semua sisi kehidupan. Apalagi untuk uang, untuk kebahagiaan, untuk suami istri, untuk rumah tangga. Semuanya kembali kepada bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda menggunakan pikirannya dengan benar. Kalau salah menggunakan pikirannya, kalau salah dalam berpikirnya, maka pasti ujung-ujungnya salah, maka pasti hasilnya salah. Karena itu, sadari ini dan beranilah menerima bahwa uang itu bisa membuat Anda bahagia. Memang sih bahagia itu bisa kapan aja. Saat gak punya uang bisa bahagia, saat miskin bisa bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu permainan di pikiran. Ketika Anda berpikir bahagia, pasti bahagia. Tapi ingatlah, dengan ada uang, level kebahagiaan Anda pasti lebih meningkat. Percaya deh, uang menaikkan level kebahagiaan Anda. Sadari ini dan harus Anda terima. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.